Yesus itu disampaikan karena ada misi Tuhan yang luar biasa untuk semua bangsa boleh diselamatkan. Dan janji ini tidak lepas daripada janji Roh Kudus, karena Tuhan tahu ya, Tuhan sendiri ada yang serba maha tahu, maha benar, maha kudus. Itu bukan dia nggak dipenuhi juga loh Roh Kudus. Dia waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu dibaptis dengan air, tapi setelah keluar dari air, Tuhan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Di Yohanes ada di Yohanes berapa ya itu? Yohanes, nggak salah Yohanes 3. Itu Tuhan Yesus juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan setelah keluar dari baptisan itu, langit terbuka dan Roh Kudus turun pada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan mengajar. Ada karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan terima, sehingga dia boleh mampu. Kalau misalnya, kalau saya boleh lihat ya, Tuhan semestinya dia serba bisa ya, tapi dia juga oleh Bapa di surga, dia juga harus dipenuhi, karena Roh Kudus adalah oknum dari Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Biar Bapa, apa yang diperkatakan oleh Bapa itu juga dialami oleh anaknya. Tuhan Yesus sendiri meneladani gitu. Jadi dia setelah dipenuhi Roh Kudus baru mengajar, karena tahu ya, saudara-saudara tahu ya, Roh Kudus itu karunia-karunianya pasti semua tahu ya, penolong, penghibur, memampukan, terus menyampaikan melalui rohnya itu orang bisa mengerti ya. Kalau kita baca di ayat 8 ya, Kisah Para Rasul ayat 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kenapa kok enggak kamu jadi saksi dulu baru Roh Kudus dicurahkan? Kenapa enggak dibalik? Dan kenapa selalu bareng ya? Karena Roh Kudus itu ada kuasa. Jadi seperti yang Bu Betty bilang ya, jangan minta kuasa, kita minta pencurahan Roh Kudus, karena kuasa itu ada di dalam Roh Kudus. Pasti kalau Roh Kudus ada di dalam kita, ada kuasa yang luar biasa dari Tuhan ya. Jadi tanpa misi Tuhan itu, tanpa Roh Kudus nggak bisa ya misi itu diterima oleh orang lain yang kita sampaikan. Karena Roh Kudus adalah penolong yang memampukan ya, yang mendapatkan Roh Kudus itu yang bisa mengertikan lebih dalam, lebih dari apa yang kita bicarakan ya, lebih dari apa yang kita doakan, dan lebih dari yang kita pikirkan. Maka sebab itu janji Roh Kudus itu akan dicurahkan, baru ada saksi, baru kamu akan menjadi saksiku ya. Kita mau lihat sesungguhnya apa sih misi Tuhan itu, amanat agung itu apa. Kita buka di Lukas 24 ayat 47. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Itu adalah misi Tuhan ya, yaitu apa?
berita pertobatan dan pengampunan dosa. Saya yakin waktu Tuhan menyampaikan pengajarannya, dia juga menunjukkan secara kehidupannya. Dia memperlihatkan dirinya, bukan cuma dia berkata ya, tapi dia boleh menunjukkan dengan apa? Yaitu tadi, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, ada karunia-karunia yang keluar, yang kita bisa menjadikan saksi hidup ya. Di sini kita bilang pertobatan ya, kita menyampaikan suatu pertobatan. Kita nggak bisa cuma sekedar hanya bicara pertobatan. Kalau kita tidak menunjukkan sendiri bahwa kita itu udah benar, sudah kudus dan suci, kalau kita belum, kita bagaimana untuk memberitakan pertobatan itu kepada orang lain? Jadi berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini harus disampaikan kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem. Tahu saudara-saudara, Yerusalem itu tempat di mana murid-murid lagi waktu itu berkumpul ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 6:7, itu Tuhan makan bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu itu. Terus Tuhan bilang itu ya, jangan pergi, jangan meninggalkan Yerusalem. Berarti di mana dia lagi berada, seperti kita lagi berada di mana? Di Thailand ya. Jangan tinggalkan dulu Thailand sebelum kamu memberitakan Injil, sampai boleh ada penuaian jiwa-jiwa, bahkan beribu-ribu laksa. Itu adalah tugas kita, itu misi Tuhan ya. Dan 48 ayat 48 Lukas 24 ayat 48, Lukas 24 ayat 48, selain tadi itu ada berita pertobatan dan pengampunan dosa, kamu adalah saksi ya dari semuanya itu. Jadi Tuhan itu sudah punya maksud bahwa kita itu bukan cuma memberitakan, tapi kita juga menjadi saksi yang hidup. Ada suatu yang keluar dari diri kita untuk mempengaruhi orang lain ya. Pada saat kita bicara, pada saat kita mengajar, pada saat kita memberi pengertian, nasihat, itu apakah kita sudah menerapkan pribadi Kristus, karakter Kristus di dalam diri kita ya. Kita melihat misi Tuhan yang begitu agung ya. Terus kita kenapa kita kalau mengabarkan Injil kerajaan, kita harus menjadi saksi. Nah, itu perlunya janji Roh Kudus. Sehebat-hebatnya kita, Tuhan aja sendiri ya, sehebat-hebatnya, kalau tanpa Roh Kudus sungguh nggak ada artinya ya. Kita dapat menjangkau orang lain, kita dapat menjangkau bangsa Thailand, itu kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang ada karunia-karunia di dalam Roh Kudus ya, ada buah-buah Roh Kudus ya, yang harus yang kalau kita punya Roh Kudus ya, ada buah Roh Kudus, maka itu Roh Kudus itu adalah roh yang benar. Kalau kita mempunyai roh yang benar, yang keluar juga adalah kebenaran-kebenaran. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani kebenaran-kebenaran itu. Baru terlihatlah buah-buah roh itu ya. Nah, kalau kita mempunyai buah-buah roh, kita menjangkau orang lain, kita akan bercakap-cakap sama orang lain, itu kita itu ada suatu terlihat ya, bisa kita terapkan, kita bisa terlihat dari kehidupan kita. Jadi bahkan sebelum kita bicara sama orang lain, karena kita menjadi saksi yang hidup, orang itu akan melihat. Contohnya ya, waktu Saul tidak taat pada Tuhan, waktu perang sama